Baik, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi estetika. Ini sangat membantu ya untuk kalian menyadari atau mendeteksi pertunjukan yang kalian siapkan atau pertunjukan yang kalian tonton itu bagus atau enggak. Ini semacam tools atau alat untuk menilai atau melihat sebuah pertunjukan atau bahkan melakukan pertunjukan tuh bisa. Jadi secara definisi ya, estetika dalam hal ini estetika teater ya. Secara definisi estetika itu adalah mempelajari semua aspek dari kualitas bentuk dan isi karya seni teater. Jadi dibagi dua tuh, ada bentuk dan isi dari karya seni teater. Bentuk itu apa? Bentuk itu adalah sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat, sesuatu yang kasat mata, terdengar, seperti aksi panggung, acting, marah, nangis, sedih. Ada akrobatik misalnya di atas panggung, ada permainan cahaya, ada musik yang terdengar, ada nyanyian dari aktor misalnya. Nah, itu bentuk-bentuk karya. Nah, isi dari karya adalah makna-makna karya. Jadi yang berkaitan dengan makna-makna filosofis sebuah karya. Jadi karya ini ngomongin apa sih? Karya ini tuh maksudnya apa sih? Karya ini tuh mau bicara apa sih? Gagasan apa sih yang ditampilkan, yang ingin disampaikan oleh karya ini? Itu ya, bentuk dan isi. Jadi isi itu gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak tampak tapi dia menjadi maksud dari karya ini. Jadi ini penting juga. Dan ini bisa dilihat dari sudut pandang estetika. Lalu definisinya ada lagi, definisi selanjutnya, pengalaman tentang makna keindahan, keunikan dan keaslian nilai-nilai artistik yang terkandung dalam karya seni teater. Jadi keindahannya, kita bisa melihat, menilai keindahannya, keunikannya dan keaslian, orisinalitas dari nilai-nilai artistik. Jadi apa sih keunikan dari yang kalian tampilkan? Apa sih sesuatu yang gak ada di tempat lain, cuma ada di tempat kalian? Memang betul bahwa tidak ada keaslian yang benar-benar asli gitu. Gak ada sesuatu yang benar-benar baru. Semuanya pasti berdasarkan referensi kalian di luar sana. Referensi kalian menonton pertunjukan, referensi kalian menonton film, musik, tari dan lain-lain. Tapi orisinalitas itu tetap ada. Orisinalitas itu artinya kalian dari referensi itu, kalian tidak ada upaya untuk mencontek salah satunya. Jadi kalian hanya punya referensi, kalian simpan, udah, kalian bikin karya, udah aja bikin. Jadi dia secara otomatis, secara naluriah bikin karya tanpa membuka-buka atau mencontek-contek karya-karya yang pernah ditonton. Nah, itu originalitas sudah pasti akan muncul. Lalu apakah itu betul-betul asli? Memang betul itu tidak betul-betul asli ya, karena tidak ada karya seni yang betul-betul asli. Dia pasti didasari oleh referensi karya sebelumnya. Tapi meskipun begitu, dia tetap karya yang disebut orisinil. Jadi ada keaslian nilai-nilai artistik. Makanya seniman itu kadang-kadang punya semacam ciri berkarya. Seniman itu biasanya punya semacam kekhasan gitu ya. Dan biasanya kalau dia mau berubah gaya, biasanya nggak langsung. Biasanya ada tahapan. Kalau misalnya kalian baca misalnya karya-karya Arifin Senur, dari awal sampai karya-karya akhir sebelum beliau wafat, itu kelihatan perbedaan, perubahannya ya, perubahan bentuk-bentuk karyanya. Dari awal dia bikin naskah-naskah realis, yang naskah-naskah yang sehari-hari, yang lalu kemudian dia mulai naskah-naskah surrealis yang
jelimet gitu ya, dalam tanda kutip jelimet yang lebih berat gitu ya. Nah itu ada perubahannya, ada, dan dia bertahap, tidak bisa tiba-tiba hari ini gayanya dia begini tiba-tiba berubah secara ekstrim tanpa ada indikator-indikator perubahan gitu ya, tanpa ada transisi perubahan. Nah intinya itu ya, intinya pengalaman tentang makna keindahan dan keunikan karya teater. Selanjutnya, nah unsur estetika dalam karya seni itu ada 3. Yang pertama adalah wujud atau appearance. Wujud ini yang tadi ya, sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat gitu ya. Nah wujud ini ada bentuk, ada struktur, ada gaya atau style. Jadi bentuk ini kalau misalnya di teater contohnya, ini bentuknya realis atau surrealis atau apa ya. Sebelumnya mungkin kalian pernah dengar, saya juga pernah singgung di materi sebelumnya tentang bentuk-bentuk sebuah pertunjukan. Nah struktur tuh gimana sih struktur? Nah kayak misalnya kalau dalam teater tuh ada struktur-struktur, misalnya struktur secara dramatik gitu ya, ada struktur penokohan, ada, nah itu bagian dari wujud yang nampak gitu ya. Lalu kemudian gaya itu dia tidak bisa diidentifikasi secara apa ya, secara matematis ya. Dia biasanya berdasarkan tadi kekhasan atau keunikan si seniman itu sendiri. Jadi gaya ini biasanya apa ya, dia tergantung bagaimana si seniman ini berkesenian. Dia biasanya punya gaya atau punya kekhasan sendiri-sendiri yang dia di luar dari urusan. Misalnya gini, ada 2 seniman nih, dua-duanya sama-sama suka realis, secara bentuk sama, secara struktur sama, tapi pasti ada gaya yang membedakan si 2 seniman itu. Begitu ya. Yang kedua adalah konten atau substance atau bobot isi. Nah, ini yang kedua tadi yang saya sebut isi dari karya seni. Di sini berhubungan dengan mood, ide dan pesan atau gagasan ya. Jadi mood ini adalah sesuatu yang dia nggak nampak gitu loh. Kalian pernah nggak sih kalau nonton teater, memang mood ini dibuat oleh aktor, aktornya bagaimana, musiknya bagaimana, lightingnya bagaimana gitu loh. Nah tapi secara tiba-tiba ada suasana, ada mood. Nah mood itu kan nggak kelihatan adanya di mana. Dia ada di balik bentuk-bentuk itu gitu. Jadi bentuk-bentuk ini yang membuat tiba-tiba penonton menyerap mood atau suasana. Misalnya suasana yang dibangun adalah suasana kepedihan. Kepedihan itu kan nggak jelas ya bentuknya. Maksudnya kepedihan tuh apa sih? Kalau misalnya nangis tuh ada jelas bentuknya. Kalau misalnya marah itu jelas, teriak gitu ya, itu ada jelas bentuknya. Kalau misalnya sedih, sakit, nangis ya, bukan sedih. Kalau sedih nggak ada bentuknya juga. Jadi sesuatu yang tidak berbentuk gitu suasana itu ya. Jadi sesuatu yang dia memang dibentuk dari hal yang nampak, tapi dia adanya di belakang hal yang nampak, dia tidak kelihatan. Nah terus ide dan message atau pesan. Ide dan gagasan dan pesan ini adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh si karya pertunjukan itu. Misalnya pertunjukannya ngomongin apa sih? Ngomongin misalnya pencemaran udara di Jakarta yang udah buruk misalnya. Ngomongin kemacetan Jakarta misalnya, pertunjukannya ngomongin itu. Nah itu pesan, itu sesuatu yang secara tersirat maupun tersurat disampaikan oleh pertunjukan kepada penonton gitu. Yang ketiga adalah presentation atau penyajian. Penyajian ini berkaitan dengan cara menampilkan sebuah karya ya. Nah ini kayak misalnya dalam teater nih,
Penyajian itu yang ada 3 ya, media, keahlian atau skill, atau bakat atau talent. Jadi media itu apa alat yang digunakan untuk menyajikan itu. Misalnya medianya misalnya aktor nih, misalnya medianya aktor. Lalu kemudian keahliannya dia misalnya bisa akrobat, ya kan? Nah, bakatnya juga sama ya, itu kurang lebih sama ya. Sesuatu yang bisa ditampilkan gitu ya. Jadi dari situ dari cara itu bisa dinilai, dari presentasi itu bisa dinilai sebuah keindahan tuh berdasarkan penyajian ini. Jadi dan ini memiliki kesangkut pautan ya antara wujud, bobot, dan penyajian. Ini memiliki kesangkut pautan. Jadi nggak bisa kalian lihat ada orang menyajikan sesuatu nih, misalnya ada orang acting, nangis, lalu kemudian nangisnya karena misalnya pertunjukan drama musikal, nangisnya sambil nyanyi, suaranya tetap bagus tapi nangisnya juga tetap bagus, air matanya mengalir, wah keren lah gitu ya. Lalu kalian perdebatkan itu tuh wujud atau penyajian gitu, karena itu kan bentuk, itu sesuatu yang kelihatan. Tapi ini bagian penyajian. Nah itu memang ada irisannya. Irisan tuh ada singgungannya antara memang dia juga bagian dari bentuk dan dia juga bagian dari penyajian. Jadi bukan untuk dipisah secara ekstrim gitu ya. Bagian-bagian ini bukan untuk dipisah secara ekstrim, tapi memang pasti bersinggungan antara satu bagian dan bagian lain. Yang penting adalah kalian harus tahu ini, bahwa dalam pertunjukan kalian sadari nih, sudah unsur-unsur ininya sudah kuat belum gitu. Misalnya contoh, kalian misalnya monolog tentang seorang misalnya yang butuh skill ya. Misalnya kalian monolog perannya sebagai bartender. Nah, kalian di situ mau pura-pura atraksi gitu ya, mempermainkan botol misalnya ya, mempermainkan alat-alat itu ya. Nah, selama kalian masih berpura-pura, selama kalian masih belum memiliki skill untuk melatih itu, mempermainkan itu, maka unsur dari estetika, yaitu unsur penyajian, unsur skill, keahlian, itu pasti nilainya jeblok, pasti nilainya jelek, pasti akan terlihat jelek. Yang bagus gimana ya? Beneran latihan, beneran harus sampai bisa, beneran harus sampai jago gitu loh. Jadi harus beneran dilatih skill itu. Atau misalnya pertunjukannya menceritakan seorang atlet sepatu roda misalnya, atau pemain skateboard misalnya, harus beneran bisa, harus beneran dilatih gitu. Karena kalau tidak maka nilai seni atau nilai keindahan, di nilai estetik di dalam pertunjukan kalian akan berkurang begitu. Selanjutnya ini elemen-elemen estetik dalam teater. Nah, ini lebih spesifik nih. Ini untuk sebuah pertunjukan teater lebih spesifik. Jadi kalian sadari nanti kalian ketika akan membuat sebuah pertunjukan atau pertunjukan yang sekarang kalian sedang persiapkan, itu kalian sadari bahwa udah lengkap belum nih unsur-unsur ini di pertunjukan kalian. Yaitu setidaknya itu harus ada 5 unsur dalam atau 5 elemen estetik dalam sebuah pertunjukan teater. Yang pertama, speech. Yang kedua, movement. Yang ketiga, design. Yang keempat, sound. Yang kelima, thought. Jadi speech satu ya kita bahas ya. Speech itu apa? Sesuatu yang keluar dari mulut-mulut aktor. Ya, mungkin ini secara in general ya. Mungkin dalam pertunjukan pantomim misalnya berarti tidak perlu ada ini. Ini in general. Jadi speech suara-suara yang keluar dari mulut aktor. Apa aja itu? Banyak macam-macamnya. Di sini saya ada dicontohkan misalnya 5. Yang pertama ada dialog. Kalian udah bisa belum sih mengucapkan dialog?
Sudah belajar belum sih tempo dialog, ritme dialog? Sudah belajar belum sih penekanan dalam dialog? Tekanan dinamik dalam dialog gitu. Misalnya ada satu kalimat, lalu kata mana yang harus ditekan, kata mana yang dibiarkan saja dalam dialog. Misalnya bagian mana yang harus terdengar jelas sebagai informasi, bagian mana yang dia hanya jadi polusi bunyi gitu. Kan ada pertunjukan yang memang, kalau kalian pernah nonton pertunjukan teater, misalnya ada dialog-dialog yang memang secara informasi, jadi diucapkan lebih dari sekali. Pengucapan pertama sebagai informasi supaya penonton tahu. Pengucapan kedua dan ketiga seterusnya itu tidak lagi sebagai informasi karena penonton sudah diinformasikan karena kata-katanya diulang ya. Nah, itu sebagai penekanan, sebagai, jadi kadang-kadang di kata-kata selanjutnya itu, di pengulangan selanjutnya itu tidak harus jelas sebagai informasi, tapi memberikan tekanan apa. Misalnya ada orang berdebat nih, berdebat berdua. Itu kan ngomongnya, kalau orang debat kadang-kadang suka nggak gantian. Nah, itu kan suka nggak jelas. Nah, tapi ketika ada strategi untuk, misalnya yang pertama dia ngomong gantian. Nah, informasi tuh ke penonton tuh. Yang satu ngomong debatin A, yang dua bilang B, terus A, B, teriak-teriak. Nah, sampai satu titik, karena informasinya sudah sampai, informasi apa yang diperdebatkan oleh kedua orang ini sudah sampai ke penonton, selanjutnya itu tidak penting lagi. Yang penting adalah dia masuk ke dalam unsur suara, unsur sound, yaitu perdebatan itu, bunyi perdebatan itu. Orang berantem berdua itu kan sebuah elemen estetik ya. Nah, itu masuknya ke bagian suara atau sound. Jadi itu udah bukan speech lagi yang penting di situ, tapi bagaimana suara yang keluar dari mulut aktor itu jadi bagian dari elemen estetik yang membuat pertunjukan jadi lebih menarik gitu. Itu tadi dialog. Yang kedua ada nyanyian. Nyanyian paham lah ya, nyanyian. Apakah biasanya kalau dalam pertunjukan tergantung pertunjukannya, ada pertunjukan yang memang ada nyanyian di dalamnya, ada yang tidak. Yang jelas intinya ini masuk dalam poin speechnya ini yang harus ada. Kalau mau kita lihat nyanyian yang banyak, artinya biasanya di pertunjukan drama musikal. Selanjutnya resitasi. Resitasi itu apa sih? Resitasi itu ngomong sendiri gitu loh. Resitasi itu kayak monolog gitu. Tapi dia biasanya puitis, biasanya. Nah, di sini ada dua nih, ada resitasi, ada soliloquy. Soliloquy itu ngomong sendiri yang ngedumel, yang dialog yang lebih ke dialog sehari-hari lah, bahasa sehari-hari. Nah, resitasi ini biasanya dialog puitis. Jadi biasanya kalau dalam naskah-naskah klasik itu ada dialog dia dengan misalnya menyampaikan doa, dialog dengan Tuhan, dialog dengan yang menggunakan bahasa-bahasa puitik, atau dia menyampaikan isi hatinya itu. Nah, ini masuknya dalam resitasi kalau ketika puitis ya. Atau kalau soliloquy ya dia ngomong aja sendiri gitu. Atau yang di tengah-tengah ini ada kur. Kur ini adalah rame-rame. Jadi dia ngomongnya rame-rame, ngejawabnya rame-rame, atau membagi antara rame-rame itu, bikin komposisi dialog dari rame-rame itu. Ini biasanya di pertunjukan yang sifatnya kolosal ya, kolosal. Kalau core ini sifatnya biasanya di pertunjukan yang kolosal. Terus selanjutnya movement adalah intinya tuh perpindahan, pergerakan gitu ya. Jadi dalam sebuah teater, elemen estetiknya itu salah satunya adalah movement. Movement ini ada macam-macam, ada gestur. Gestur itu tahu ya, bahasa tubuh. Jadi gestur aki-aki, gestur nenek-nenek itu beda sama gestur anak muda. Lalu kemudian yang kedua tarian jelas ya, gerak yang harmonis gitu ya, yang harmonis. Atau pola grouping yang ketiga. Grouping ini ya dia bukan tarian tapi dia rame-rame, pola perpindahan, pola
apa namanya, pengelompokan orang-orang. Nah, ini grouping disebutnya. Yang keempat, atraksi fisik. Nah, atraksi fisik ini dia bisa grouping, bisa sendiri. Yang tadi misalnya saya contohkan, misalnya ada perkelahian, misalnya di adegannya ada adegan perkelahian. Itu adegan perkelahian harus dibuat betul-betul. Penonton tuh harus merasakan impresi bahwa ini berantem nih gitu loh. Penonton harus deg-degan. Kayak kita nonton film aja, nonton film kan orang dipukul, wah, nonton film-film silat gitu. Misalnya nonton film apa ya, misalnya film Ip Man misalnya, Ip Man. Wah, itu kan benar-benar dilatih kan atraksi fisiknya kan. Dia nggak berpura-pura, nggak, orangnya itu beneran latihan apa nama bela dirinya Ip Man tuh, Wing Chun ya. Dia beneran latihan Wing Chun ya, untuk memerankan itu. Nah, itu ketika misalnya dibutuhkan harus dilatihkan sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi nggak bisa pura-pura, nggak bisa pura-pura silat, pura-pura Wing Chun, pura-pura bela diri gitu. Nggak bisa pura-pura berantem. Penonton ngelihat ya pura-pura, malu. Oke, gitu ya kurang lebih ya. Yang ketiga, desain. Desain ini yang berhubungan dengan visual ya. Ada scenery. Scenery itu apa ya, bahasa umumnya kalau di Indonesia itu ini apa namanya, setting. Sebetulnya lebih spesifik dia scenery. Biasanya dia disebut artistik. Kalau di Indonesia itu nyebutnya artistik. Jadi dia rancu, padahal artistik itu secara keseluruhan ya. Kalau cuma settingnya doang itu disebutnya biasanya scenery. Scenery itu latar belakang pertunjukan ya, setting tempat pertunjukan. Yang kedua, props, kostum, cahaya, lighting atau efek visual. Visual ini macam-macam ya. Dia bisa dari lighting, bisa dari multimedia dan lain-lain. Nah, ini sebelumnya pernah saya contohkan. Yang selanjutnya adalah sound atau bebunyian atau sesuatu yang didengar, diserap melalui indera pendengaran. Nah, dalam sound ini ada musik. Ini sudah saya sampaikan kemarin dalam materi perangkat teater ya. Ada musik, ada sound effect. Musik itu lagu ya. Sound effect itu suara bebunyian selain lagu. Misalnya suara pintu digetok. Misalnya ada suara bom, itu kan nggak meledakin bom beneran kan. Misalnya ada suara ambulan. Misalnya ada suara polisi. Tiba-tiba ada suara polisi di luar. Pada yang di dalam menyerahlah, kalian sudah dikepung. Itu kan bisa. Nah, itu sound, masuknya dalam sound. Lalu ada suara itu, ada wah, nah itu sound effect masuknya ya. Jadi suatu yang mungkin dia tidak terlihat tapi terdengar dan dia memberi impresi kepada penonton, memberi kesan pada penonton. Nah, selanjutnya suara. Suara ini ya itu tadi, suara ini apa? Dari mana saja? Dia dari mana saja? Bisa dari langkah, bisa dari pukulan meja, bisa dari apa? Dari laku atau si action, si aktor, atau dari bunyian lain. Nah, yang terakhir ini adalah thought. Thought ini adalah pesan yang ingin disampaikan. Visi pertunjukan, pesannya mau ngomongin apa, pengetahuan yang disampaikan, atau nilai-nilai kemanusiaan yang disampaikan. Jadi kayak misalnya pertunjukan atau apa ya, contohnya misalnya pertunjukan Ip Man atau film Ip Man misalnya ya. Itu kan mau ngomongin tentang kerendah hatian seseorang ya kan, pesan-pesannya kan mau ngomongin nilai kemanusiaan. Dia nggak mau memukul duluan, itu hanya untuk melindungi diri, bukan untuk menyakiti. Dia hanya mau melawan ketika dia disakiti dan lain-lain. Itu nilai-nilai kemanusiaan yang dia nggak ngomong, dia nggak bilang pertunjukan ini adalah pertunjukan yang memberi pesan bla 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 bla. Enggak. Pesan itu disimpan dalam hati sutradara, simpan dalam hati pemain, dan sampaikan dengan acting, sampaikan dengan cara pertunjukan. Jadi jangan diomongin gitu loh pertunjukan itu, kayak kecuali untuk kebutuhan ujian tuh gitu. Tapi untuk kebutuhan pertunjukan lalu penonton, nah jangan ngomongin ini pesannya apa sih. Penonton nanya ini pesannya apa, jawabnya terserah lo pesannya mau apa.
kalau ada penonton nanya kayak gitu. Karena apa? Karena pesan ini subjektif. Penonton bisa menangkap yang lain. Penonton, dan itu tidak salah, itu oke-oke aja, itu sah-sah aja. Penonton dan satu penonton dengan penonton lain itu bisa berbeda jawabannya. Begitu ya. Ya, oke. Sampai sini dulu, kita lanjut ke materi selanjutnya.